Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nurul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika lingkungan. Etika lingkungan adalah cabang filsafat yang mengkaji hubungan moral manusia dengan lingkungan alam. Ini adalah serangkaian nilai dan prinsip yang memandu tindakan kita terhadap bumi dan semua makhluk hidup di dalamnya. Apa itu etika lingkungan? Etika lingkungan lebih dari sekedar kesadaran akan masalah lingkungan ini. Ini adalah kerangka kerja moral yang menuntut pertimbangan mendalam tentang dampak tindakan kita terhadap ekosistem. Ini mengajak kita untuk melihat lingkungan bukan hanya sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi, tetapi sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan hak untuk dilestarikan. Jadi definisinya studi tentang tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan. Tujuannya mendorong tindakan yang menghormati dan melindungi alam. Jadi cakupannya meliputi isu-isu seperti polusi, deforestasi, dan keanekaragaman hayati. Pentingnya etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari membawa banyak manfaat, baik untuk individu maupun planet secara keseluruhan. Ini membantu kita menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Konservasi sumber daya, mengurangi pemborosan dan mendorong penggunaan sumber daya secara bijak. Tanggung jawab generasi, memastikan bumi yang lestari untuk anak cucu. Pengurangan polusi, meminimalkan jejak karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan. Pelestarian ekosistem, melindungi habitat alami dan keanekaragaman hayati. Kualitas hidup lebih baik, menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk semua. Lalu ini ada prinsip-prinsip dasar etika lingkungan. Yang ke-1, antroposentrisme. Manusia sebagai pusat nilai, lingkungan penting demi kesejahteraan manusia. Yang kedua, biosentrisme. Setiap makhluk hidup memiliki nilai intrinsik, bukan hanya manusia. Lalu yang ketiga, ekosentrisme. Seluruh ekosistem dan bumi memiliki nilai moral yang harus dilindungi. Lalu ini juga ada studi kasus dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan memiliki konsekuensi serius yang mempengaruhi kehidupan di seluruh planet. Memahami dampaknya adalah langkah pertama untuk bertindak. Deforestasi, hilangnya hutan menyebabkan erosi tanah, hilangnya habitat, dan perubahan iklim. Polusi plastik, mencemari lautan, membahayakan kehidupan laut, dan memasuki rantai makanan manusia. Pemanasan global, peningkatan suhu bumi menyebabkan cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan kepunahan spesies. Lalu ada peran kita dalam melestarikan lingkungan. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tindakan kecil dapat menciptakan perubahan besar. Ini ada kurangi dan daur ulang, minimalkan sampah dan maksimalkan daur ulang. Hemat energi, gunakan energi secara definisi di rumah dan tempat kerja. Transportasi berkelanjutan, pilih transportasi publik, bersepeda, atau berjalan kaki. Jaga air, hemat penggunaan air dan cegah pencemaran. Berpartisipasi aktif, dukungan inisiatif hijau dan edukasi lingkungan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Etika lingkungan adalah fondasi untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Ini menuntut kita untuk bertindak dengan kesadaran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap planet kita. Mari kita berkomitmen untuk menjaga bumi yang lebih baik. Tujuan jangka panjang, memastikan kelangsungan hidup spesies dan ekosistem. Harapan masa depan, membangun dunia yang seimbang dan lestari. Tindakan kolektif, kolaborasi global untuk solusi yang efektif. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.